Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara buah dari tauhid rububiyah, pemahaman tentang tauhid rububiyah Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur, Allah yang menguasai, Allah yang memberi rezeki, dan Allah Maha Kuasa atas segala, yaitu menjadikan seorang hamba akan istislam lillah, akan pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala apapun yang telah Allah berikan, apapun yang telah Allah tetapkan, takdirkan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang Nabi Ibrahim, Allah berfirman, "Idz qala lahu rabbuhu aslim, qala aslamtu lirabbil alamin." Ketika Rabb-nya berkata kepadanya, "Aslim, berserah dirilah engkau," maka Nabi Ibrahim mengatakan, "Aku berserah diri kepada Rabb semesta alam." Jadi menjadikan seseorang tunduk kepada Allah, pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya adalah tauhid rububiyah akan mengantarkan seseorang kepada al-khauf minallah, akan mengantarkan seseorang akan merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia paham bahwasanya Allah mampu, Allah Maha Kuasa, maka dia akan merasa takut mungkin apalagi ketika dia berbuat dosa, ketika dia lalai, dia akan merasa takut kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan bagaimana tentang Nabi Adam, "Inni akhafullaha rabbal alamin." Sesungguhnya aku takut kepada Allah, Rabb semesta alam. Kemudian juga tauhid rububiyah akan mengantarkan seseorang, menyebabkan seseorang untuk berusaha untuk berpikir, bertafakkur tentang penciptaan yang ada ini, tentang alam semesta yang begitu dahsyat ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inna fi khalqis samawati wal ard." Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, "Wakhtilafil laili wan nahar," pergantian malam dan siang, "wal fulkil lati tajri fil bahr," dan kapal yang berlabuh di atas lautan, "bima yanfa'un nas," yang memberikan manfaat kepada manusia, "wa ma anzalallahu minas samaa'i ma'an," dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, yaitu air hujan, fa ahya bihil arda ba'da mautiha, dan dengan air hujan tersebut Allah tumbuhkan tanaman-tanaman setelah mereka mati. Biji yang kita taruh kemudian tumbuh. Wa batha fiha min kulli dabbah, dan dia tebarkan di dalamnya bermacam-macam binatang. Wa tasrifir riyahi was sahabil musakhkhari bainas samai wal ard, dan pergerakan angin serta awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. La ayatin liqaumin yaqilun, ada tanda-tanda bagi orang yang mengerti, bagi orang yang mau berpikir, memikirkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini berpahala. Mungkin di antara kita selama ini ketika jalan-jalan hanya sekedar rileks saja, tapi sebenarnya di sana ada pahala. Ketika kita mungkin jalan ke pantai atau ke taman, kita berpikir, merenung bagaimana penciptaan Allah SWT, bagaimana keindahan bukit, bagaimana keindahan laut, bagaimana keindahan pegunungan dan lain sebagainya. Tanda orang beriman akan berpikir demikian. Maha suci Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya adalah tauhid rububiyah akan menjadikan seseorang untuk bisa merealisasikan keikhlasan dalam setiap hal. Karena dia tahu Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha memiliki, Allah yang Maha mengatur. Makhluk tidak ada kuasa apapun, tidak ada andil apapun. Maka dalam amalannya, dalam perbuatannya, dia akan berusaha mengikhlaskan amalan tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ardh hanifan wa ma ana minal musyrikin." Tentang Nabi Ibrahim, sesungguhnya aku hadapkan wajahku pada Zat yang telah menciptakan langit dan bumi secara hanif, yaitu condong kepada tauhid dan berpaling dari kesyirikan. Wa ma ana minal musyrikin, dan aku bukan orang-orang musyrik yang berbuat syirik baik dalam peribadatan mereka maupun dalam berbuat syirik dalam amalan-amalan mereka. Kemudian berikutnya adalah tauhid rububiyah akan mengantarkan seseorang untuk ridho terhadap takdir yang telah Allah takdirkan kepadanya. Setiap yang terjadi, setiap yang dia alami, dia berusaha ridho, dia berusaha rela, dan dia meyakini bahwasanya ini semua Allah telah tentukan, sehingga hati dia tenang. Allah SWT berfirman, "Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'," dan benar-benar kami akan uji kalian dengan sedikit rasa takut dan rasa lapar, wa naqsin minal amwal, sedikit kekurangan harta, ekonomi yang susah, syarat ekonominya, wal anfus, kemudian kematian, orang yang kita sayangi meninggal, was samarat, dan buah-buahan gagal panen, mungkin yang berprofesi sebagai petani atau yang punya kebun. Wa basyiris sabirin, berilah kabar bagi orang-orang yang bersabar atas ujian ini semua. Alladzina idza asabathum musibah, yaitu ketika mereka tertimpa musibah, qalu, mereka mengatakan, "Inna lillah," sesungguhnya kami ini punya Allah, diri kami ini kepunyaan Allah, "wa inna ilaihi raji'un," dan kami akan dikembalikan kepada Allah, kami akan dikembalikan, akan dihisab, seperti itu. Jadi inilah beberapa faedah atau buah dari kebenaran pemahaman tentang tauhid rububiyah.
akan menjadikan kehidupan seorang hamba semakin baik, akan menjadikan kehidupan seorang hamba akan semakin berkualitas dengan ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa kita sampaikan. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu fiikum.